Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Rohmi, SEMA AKSIE, dosen jurusan akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Video ini diperkenalkan untuk syarat pengajuan Serdos 2021. Untuk sistem pembelajaran kali ini, saya pengampu mata kuliah Intermediate 1 akan menjelaskan RPS, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada video tentang sistem informasi yang dipakai jurusan untuk penunjang pembelajaran. Mata kuliah Intermediate 1 ini diampu oleh 3 dosen untuk 2 kelas. Yang pertama ada Prof. Haryati, kemudian ada Bu Alif, dan saya. Ada 2 kelas di sini, ada kelas A dan kelas B. Kebetulan saya pengampu di kelas A. Untuk mata kuliah Intermediate 1 ini, satu semester ada 16 kali pertemuan. Sebelum UTS akan diampu oleh Bu Prof. Haryati, dan saya mengampu mata kuliah ini setelah UTS, yaitu 8 kali pertemuan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk menyusun laporan laba rugi, laporan arus kas piutang usaha, laporan persediaan, dan menghitung depresi, kemudian depresi, serta aset tetap tidak berwujud. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi di bidang akuntansi dan keuangan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang terakhir adalah mampu menerapkan kode etik profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan dukungan teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, mampu menerapkan prinsip etika dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan kode etik profesi dan standar akuntansi keuangan, mampu memanfaatkan TIK untuk menyusun dan menganalisa laporan keuangan, mampu menyelesaikan penugasan dalam penyusunan laporan laba rugi, arus kas, dan persediaan penilaian, persediaan akuisisi, dan disposisi, serta PPE, depresiasi dan depresi, serta intangible asetnya. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yang pertama adalah mengklasifikasi konseptual framework laporan keuangan, menyusun dan mengklasifikasikan laporan laba rugi komprehensif, menyusun dan mengklasifikasikan laporan arus kas, menyusun dan mengklasifikasikan piutang usaha, menyusun, mengklasifikasi dan menilai persediaan dengan pendekatan kas basis, menyusun dan menilai persediaan pendekatan isu tambahan, menyusun dan mengklasifikasikan akuisisi dan disposisi dari properti, plant, dan equipment. Kemudian mengklasifikasikan dan menghitung depresi, impairment, dan depresi, serta mengklasifikasi dan menghitung intangible asset. Bahan kajian untuk materi pembelajaran yang pertama adalah conceptual framework for financial reporting, income statement and related information, statement of financial position and statement of cash flow, cash and receivable, valuation of inventories, a cost basis approach in inventories, addition, valuation issue, acquisition and depreciation of property, plant, and equipment, depreciation, impairment, and depletion, serta intangible asset. Untuk penilaian mata kuliah ini ada 2, yaitu tes
dan non-tes. Kalau tes, kita bisa ngambil nilai dari UTS ataupun UAS, sedangkan non-tes bisa diambil melalui menjawab dari latihan soal yang diberikan setiap akhir pembelajaran. Untuk bentuk pembelajaran selama pandemi ini, ada dua, luring dan daring. Untuk luring, mahasiswa bisa mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan untuk latihan. Untuk daring, biasanya dalam penyampaian materi melalui Zoom, Gmeet, atau di Siakat UNESA. Untuk metode pembelajaran yang dipakai untuk mata kuliah ini adalah CBL, Class Based Learning. Berikut penjelasan RPS mata kuliah Intermediate 1. Mari kita menuju video pembelajaran Intermediate 1 di pertemuan 9 tentang inventory atau persediaan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di siang ini untuk pertemuan ke-9 dari mata kuliah akuntansi ke Intermediate 1. Setelah minggu kemarin UTS dan materi sebelum UTS itu yang menyampaikan adalah Bu Prof. Haryati. Untuk materi setelah UTS ini giliran saya yang masuk. Perkenalkan, nama saya Bu Ais, mungkin ada beberapa yang belum mengenal, mungkin semester yang kemarin belum ketemu atau bagaimana. Saya akan mengampu mata kuliah ini di materi setelah UTS. Nanti ketemu saya sampai UAS dengan materi yang sudah saya upload di Finesa. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang persediaan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan apa yang diharapkan atau indikator apa yang dinyatakan bahwa materi hari ini berhasil tersampaikan kepada mahasiswa. Next. Aku tahu. Oke, yang pertama tentang kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Jadi untuk materi yang diharapkan adalah tentang kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Di sini untuk materi kali ini diharapkan untuk dapat menyusun, mengklasifikasi, dan menilai persediaan dengan pendekatan case basis. Next. Sedangkan indikatornya untuk materi kali ini adalah 1, menjelaskan isu tentang persediaan, baik tentang klasifikasi atau perbedaan sistem di persediaan. Kemudian ada arus dari persediaan, kemudian ada sistem dari persediaan, ada perpetual, ada periodik, ada juga pengendalian persediaan. Selanjutnya tentang determining cost of goods sold dan HPP
yang include inventory. Jadi kita akan nanti membahas FIFO, LIFO, average, atau period cost. Bisa dilanjut. Apa sih persediaan itu? Jadi di sini istilah inventory atau persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aset berwujud atau tangible asset yang memenuhi kriteria PSAK nomor 14, yaitu persediaan. Di situ dinyatakan bahwa yang pertama, persediaan itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kemudian dalam proses produksi dan atau perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Next. Untuk perusahaan manufaktur, biaya produksi dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Di situ ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Cuma kalau perusahaan dagang, persediaannya hanya satu akun, yaitu akun persediaan, di mana persediaan itu hasil dari pembelian dan akan dijual langsung kepada pembelinya. Kalau untuk perusahaan manufaktur itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 3. Ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Next. Bisa dilanjut. Sebelumnya. Oke, work in process itu apa? WIP itu adalah berisi sebagian bahan diproses dan membutuhkan lebih banyak pekerjaan sebelum dapat dijual. Jadi work in process itu terdiri dari 3 elemen, ada direct material mengacu pada biaya material langsung yang diidentifikasi dengan produksi barang, kemudian direct labor yang mengacu pada biaya tenaga kerja langsung teridentifikasi dengan produksi barang. Kemudian yang ketiga adalah manufaktur overhead, yaitu mengacu pada posisi overhead pabrik yang dialihkan ke produksi barang. Kemudian ada persediaan barang jadi. Hasil dari proses produksi yang siap dijual itu dinamakan persediaan barang jadi. Next. Oke, ini adalah alih arus dari persediaan. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa untuk perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku atau raw material, kemudian ada tenaga kerja, ada overhead. 3 itu akan membentuk work in process atau barang dalam proses. Yang dinamakan di situ adalah perhitungan tentang cost of good manufacturing atau HPP dari persediaan tersebut. Setelah ada work in process atau persediaan work in process, di situ ada persediaan finish yang bisa dijual ke pelanggan. Tapi kalau perusahaan company yang merchandise atau perusahaan dagang itu HPP cost of good waktu pembelian itu juga sebagai dari HPP yang akan dijual. Jadi itu adalah bedanya perusahaan manufaktur dan perusahaan merchandising. Ada di HPP. Kalau HPP untuk perusahaan dagang itu adalah HPP yang sudah terjual.
saat dibeli itu yang dijual itu adalah sama HPP-nya. Tapi kalau manufacturing dia berdasarkan proses. Ada 3, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Next. Oke, ini adalah arus persediaan juga. Di sini dijelaskan adalah ada beginning inventory, cost of goods sold, itu adalah keluaran dari cost of goods sold available for sale. Kemudian yang masuk di situ adalah cost of goods purchase. Jadi di situ HPP pembelian, kemudian ditambah beginning inventory, maka di situ ada HPP yang tersedia untuk dijual. Kemudian itu sebagai HPP yang siap dijual atau disebut ending inventory. Nah, jadi seperti itu gambaran dari perusahaan manufaktur. Next. Oke, untuk sistem persediaan, di pengantar akuntansi juga sudah disinggung bahwa sistem persediaan itu ada periodik, ada perpetual. Boleh kita ngobrol ya, karena di sini di pengantar akuntansi kalian sudah mendapatkan periodik itu seperti apa, perpetual itu seperti apa. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Laya Alila Tohiro. Bisa dijelaskan bedanya perpetual sama periodik. Oke, next mungkin bisa dibantu Mbak Ika. Mbak Ika Alfianurnita, minta tolong dijelaskan ke teman Anda bedanya periodik sama perpetual itu seperti apa? Iya, baik Bu Ais. Kalau sepahaman saya mengenai sistem persediaan periodik sama perpetual, kalau dari sistem periodik atau fisik itu lebih ke sistem pencatatannya pada akhir periode, Bu. Kemudian kalau dari perpetual itu pencatatannya dari persediaan itu setiap terjadinya transaksi, Bu. Kemudian kalau dilihat dari pencatatan jurnalnya juga, kalau ada persediaan keluar di periodik ini atau fiksi, jurnalnya itu pencatatannya pembelian, Ibu. Kemudian kalau dari perpetual dicatat sebagai akun persediaan, Ibu. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ike. Betul sekali bahwa perbedaan dari periodik sistem dan perpetual sistem adalah kalau periodik sistem memerlukan perhitungan fisik. Namanya saja periodik sistem. Jadi di situ ada perhitungan fisik dari inventarisasi secara berkala. Kemudian ada perpetual system at point of sale yang dicatat penjualan harga dan jenis barang yang dijual. Contohnya di situ adalah analisis kode bar system. Next. Materi bisa dilanjutkan. Oke. Perpetual system di sini untuk setiap transaksi yang terkait dengan inventory, baik berasal dari pembelian, penjualan, retur, maupun retur penjualan, selalu dijual pada akun inventory. Setiap terjadi transaksi penjualan, HPP harus ditentukan atau dihitung. Nilai yang diperoleh tergantung dari penerapan metode penilaian persediaan yang digunakan. Pada metode perpetual biasanya menggunakan kartu persediaan. Itu salah satu ciri dari perpetual dalam menghitung nilai harga pokok penjualan dan nilai saldo persediaan setiap ada mutasi persediaan. Next. Kemudian di sini untuk setiap transaksi yang terkait inventory, baik berasal dari pembelian, penjualan, retur, tidak mempengaruhi akun inventory. Jadi setiap terjadi transaksi penjualan, harga pokok penjualan tidak dipersoalkan lagi. Kemudian nilai saldo persediaan yang mencerminkan saldo setiap saat tidak dapat diketahui dan nilai saldo persediaan dapat diketahui dengan melakukan perhitungan fisik. Jadi dia harus berdasarkan perhitungan fisik. Next. Nah, di sini ada beberapa masalah tentang persediaan. Yang pertama ada menentukan dan mengidentifikasi fisiknya. Menentukan kos yang akan dipakai sebagai dasar penilaian terhadap persediaan.
Masalah fisik ini pada akhir periode, misalkan seperti itu, tiap tahun, ada kemungkinan perusahaan menguasai atau memegang barang yang bukan miliknya. Ada juga memiliki barang yang tidak berada di perusahaan. Ada juga oleh karena itu ya, oleh karena itu di sini persediaan itu dibutuhkan ketelitian dalam pembentukan hak kepemilikan dari persediaan itu di laporan keuangan. Persediaan itu milik siapa sih sebenarnya? Jadi di situ melaporkan inventory pada balance sheet. Jadi suatu perusahaan berpegang pada legalnya, balance sheet-nya di situ. Legal di sini tidak ditentukan oleh yang memiliki hak milik fisik. Dan isu-isu yang berkembang di sini adalah goods in transit, goods on the consignment. Jadi seperti itu. Next. Bisa di next. Oke, apa sih goods in transit itu? Jadi when the of sale of FOB, shipping point di sini ada perpindahan hak ke pembeli ketika pemuatan barang pada saat pengiriman. Artinya di sini biaya angkut barang dimulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pemilik. Pemilik di sini siapa? Ya pembeli. Jadi ini berarti pembeli adalah pemilik dari barang-barang yang masih dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan saldo persediaan, suatu periode perusahaan harus mencatat jumlah barang dagangan dalam perjalanan. Kemudian ada efek Oke, kemudian ada Random of Sale, FOB Destination. Jadi perpindahan hak tidak terjadi sampai barang diterima oleh pembeli. Artinya biaya angkut barang dimulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Ini berarti bahwa barang-barang dalam perjalanan masih merupakan hak milik dari penjual. Di next mungkin. Sedangkan konsinyasi itu apa? Konsinyasi. Jadi di sini konsinyasi itu adalah barang titipan. Di mana konsinyasi itu biasanya ada suatu perjanjian yang mengizinkan bahwa perusahaan lain boleh menyimpan persediaan dalam gudang. Namun mereka tidak harus membeli persediaan tersebut. Nah, contoh dari perusahaan yang memiliki persediaan konsinyasi, misalkan seperti Matahari. Matahari itu termasuk barang-barangnya adalah barang konsinyasi. Jadi ada beberapa brand yang akan dititipkan ke Matahari tersebut untuk dijual. Di situ ada perjanjian antara perusahaan retail dengan pemasoknya. Barang-barang konsinyasi ini masih tetap dilaporkan sebagai dari persediaan pemiliknya sampai barang itu dijual kepada pihak ketiga. Barang-barang ini dilaporkan sebesar harga perolehan atau kosnya ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan, untuk menjual, dan sebagainya. Itu adalah barang konsinyasi. Next. Oke, ini juga ada beberapa tentang materi yang sudah ada di pengantar akuntansi. Ini hanya mengulang saja ya. Di pengantar akuntansi itu ada FIFO, ada LIFO, ada average, ya kan di situ ada asumsi arus biaya. Di sini sudah dicontohkan pembelian tanggal 25 Februari sebesar $10. Kemudian pembelian lagi 15, pembelian lagi 10. Berapa totalnya? Di situ saldo persediaan adalah 45, tinggal ditambahkan semua. Tergantung apa yang dijual di situ. Kalau identifikasi khusus, kalau misalkan harga 20 yang dijual, ya sudah, kita kurangkan di harga 20.
Harga 15 yang dijual, berarti harga 15 yang dikurangkan. Itu adalah identifikasi khusus. Jadi mengidentifikasi khusus. Biasanya di sini penjualan dengan barang-barang tertentu. Misalkan kalau mobil, ya ada mobil merek Innova, Avanza, dan sebagainya. Oke, bisa di next. Nah, mungkin untuk Vivo Livo ini, teman-teman di sini pasti lebih pintar. Mbak Adinda Suci bisa menjelaskan bedanya Vivo sama Livo apa? Mbak Adinda? Iya Bu, mohon maaf tadi suaranya seperti terputus-putus Bu, karena jaringan saya. Nggak apa-apa, di sini juga saya juga tadi terkendala untuk menge-share materi sehingga saya minta tolong mahasiswa yang mungkin sinyalnya lebih kuat ya, sama-sama memaklumi. Bagaimana Mbak Vivo Livo Average? Bedanya apa mungkin bisa dijelaskan? Untuk Vivo sendiri, Vivo merupakan singkatan dari first in first out, di mana Vivo biasanya itu yang masuk pertama, barang yang masuk pertama ke dalam persediaan akan keluar yang pertama juga. Lalu untuk Livo sendiri, Livo itu kebalikannya dari Vivo. Livo ini yang masuk terakhir akan keluar pertama. Namun Livo ini sudah tidak dipakai karena dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Bu. Sehingga metode pencatatan untuk persediaan lebih diarahkan ke Vivo dan average. Oke, terima kasih Mbak Linda. Betul sekali, sangat menguasai materi di pengantar akuntansi. Jadi itu bedanya. Kemudian di PowerPoint itu juga saya sudah memberikan contoh untuk perhitungan Vivo, Livo, dan average. Itu materi untuk siang hari ini. Untuk tugasnya saya sudah mengupload di Finesa, yaitu sistem yang membantu pembelajaran di UNESA adalah Finesa. Tugasnya saya upload di situ, silakan dikerjakan, kemudian dikirim melalui Finesa. Kemudian saya akan memberi komentar apakah tugasnya sudah benar, kurang apa di situ sehingga ada masukan. Mungkin ada pertanyaan untuk materi hari ini. Persediaan. Oke, saya rasa teman-teman sudah memahami penjelasan saya hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan ketemu di materi persediaan juga, cuma kita akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya di dalam laporan keuangan. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.